Baru saya berani keluar ke daerah Jawa Timur gitu kan, saya setting dari jarak jauh ke daerah Bogor sana, daerah Batam, daerah Jambi, daerah Sulawesi, Kalimantan. Kita membedah mikrotik teman kita yang di Sulawesi sana ya. Saya di sini menggunakan jerotir teman-teman tuh. Saya menggunakan ini ya, kabel data di sini. Beliau berkata, Kak, voucher yang 1 jam, yang 1 hari 12 jam itu kok nggak logout gitu. Itu sampai 1 minggu gitu kan. Bahkan sampai sekarang ada yang belum logout. Ternyata waktu saya bedah teman-teman, waktu saya cek ya, untuk teman-teman juga tolong untuk para yang benar-benar belum profesional, maaf ya, bukan berarti saya sok menggurui, tapi untuk settingan mikrotik orang lain itu bukan main-main teman-teman. Mereka tuh beli ini dengan harapan mereka tuh bisa merintis usaha ya, bukan sekedar iseng atau hobi belaka, bukan ya. Mereka kan memberi upah ke kalian yang para jasa setting itu kan benar-benar lumayan ya. Kalau saya kan memang 500.000 ya, mungkin kalau kalian di bawah itu. Tapi meskipun kalian dibayar murah, jangan semena-mena gitu, jangan semau-mau. Saya kemarin ini kan udah saya bedah ya, udah saya perbaiki, hampir keseluruhannya saya perbaiki, sampai udah saya ini juga instalkan juga jerotirnya ya di sini ya. Sebelumnya kan ini belum ada kan ya jerotirnya di sini ya. Kemarin saya lihat di sini selain IP yang acak-acakan di sini kan, selain IP yang banyak banget yang nggak pugu, entah itu IP apa, sedangkan ini kan hanya kebutuhan hotspot saja ya, nggak ada kebutuhan lain gitu kan, cuma untuk VPN hotspot ya gitu. Di sini banyak di sini IP yang memang nggak ada hubungannya gitu dengan mikrotik ini gitu. Mohon untuk teman-teman yang jasa setting jangan sembarangan, karena ini mikrotik orang, ini juga jauh kan, ini kan di Sulawesi sana ya. Kemarin ini ya juga teman-teman pool di sini ada beberapa pool. Kata saya buat apa gitu kan? Hotspot paling maksimal berapa sih? Nggak sampai 300-400 kan, kok di sini ada 2 pool yang poolnya tuh semuanya di hotspotkan semua gitu kan. Jadi kan bingung mikrotik tuh harus pool yang mana gitu. Kalau di sini kan saya menggunakan pool ini ya. Nah, menggunakan pool seperti ini kan IP poolnya. Kok di sini ada lagi di bawahnya kemarin tuh. Saya cek kemarin tuh di bawahnya ada lagi di sininya tuh. Ada lagi kok kata saya ini untuk apa gitu kan. Voucher itu nggak akan banyak teman-teman. Voucher itu maksimal paling ya 200 lah udah mentok itu ya. Gitu 230, nggak lewat dari 240, nggak lewat dari 250 teman-teman voucher tuh. Kalau untuk pemula ya, untuk yang baru merintis ya gitu. Itu. Kemudian saya lihat juga kemarin di tab apanya dia tuh, di tab router sudah di tab pool sudah kan ya, di tab address sudah, di DHCP server di sini itu ditaruh 2 DHCP ya. Networknya juga di sini acak-acakan teman-teman. Ini kan networknya kan saya di sini kan addressnya paling atas ini kan. Addressnya kan segmennya di 8.0 kan. Berarti kan sama dengan IP 1 sampai 254. Di sini tuh kemarin addressnya seperti ini, GTY-nya seperti ini, tapi pokoknya bener-bener deh. Peringatan juga untuk teman-teman, mohon hati-hati ya, untuk teman-teman pemula juga. Semuanya hati-hati kepada jasa setting, jangan hanya karena murahnya aja ya. Kalau di saya 500.000 dari 0 sampai selesai, sampai seluruhnya saya bereskan. Berikut ada bonus VPN-nya 1 ya, gitu. Kemudian Micmon, apalagi Micmon ya? Di user profile-nya dulu ya. Di user profile-nya dulu. Kemarin di sini di user profile di sini. User profile tuh di sini nggak ada yang diisi timeoutnya teman-teman. Pantas aja ini si pemiliknya bilang, Kak, kok yang voucher yang 1 jam kok 3 hari nggak keluar-keluar ya? Kak, kok voucher yang 24 jam yang 1 hari tuh kok sampai seminggu nggak keluar-keluar ya? Bahkan ada yang sampai sekarang nggak keluar-keluar. Ini tuh wajib diisi teman-teman pemula. Ini tuh wajib diisi ya. Ini tuh ada session timeout, misalkan dia pakai 1 jam, ya gunakan di sini 1 jam.
Ini nggak apa-apa, di idle timeout none. Ini diisi silahkan 10 menit ya, nggak masalah 10 menit idle timeout. Gitu. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Udah cukup seperti ini aja, nggak usah banyak neko-neko. Yang penting poin utama ini diisi. Ini ya diisi ya. Session timeoutnya ya. Jadi benar-benar akurat gitu. Nanti kemudian satu hari sama, sesuaikan satu hari ini session timeoutnya 1 die. Kemudian di sininya ini sekalian, untung ini saya periksa ya. Ini di sininya sekalian 1. Mungkin kemarin saya ini lupa juga. Ininya Mac-nya ya. Kalau 1 die ya tulis 1 die di sini ya teman-teman. Jadi ketika dia 1 hari voucher itu mau dipakai mau enggak, dipakainya hanya beberapa jam juga, tetap dia akan habis otomatis. Gitu teman-teman ya. Kemudian checklist. Wajib itu session timeout teman-teman. Kemarin ini saya perbaiki semuanya. Ini paket yang 2 minggu juga nggak ada session timeout-nya. Di sini saya perbaiki 14 die dan cokinya juga di sini 14 die ya. Make coki timeout-nya juga 14 die. Jadi apa? Ketika voucher ini 14 hari gitu, ini akan otomatis terputus. Akan otomatis terputus meskipun dia hanya memakainya misalkan 7 hari, 8 hari. Jika ini sudah mencapai dari pembelian itu diaktifkan 14 hari, tetap akan terputus teman-teman. Skripnya juga tidak akan membingungkan Micmon. Micmon di sini langsung menerapkan skrip seperti ini. Ini kan untuk laporan ke Micmon ya. Jadi nggak bingung Micmon tuh gitu. Untuk mengatur durasinya juga seperti itu teman-teman. Oke, pokoknya ini semua acak-acakan. Kemarin user profile-nya bikin saya frustasi ya, pengen saya reset ulang gitu kan. Cuma kalau di reset ulang kan ribet juga karena ini kan jauh di Sulawesi sana. Dan kalau saya reset ulang, reset konfigurasi, otomatis kan saya juga tidak bisa akses ke sana dong gitu. Kemudian kita lihat di Micmon-nya juga teman-teman, di Micmon-nya. Kemarin tuh sungguh-sungguh sangat-sangat acak-acakan Micmon-nya juga teman-teman. Kita lihat sini di Micmon-nya. Ini. Ini kan saya menggunakan IP ini teman-teman, IP Joroter. Ini saya menggunakan IP Joroter langsung bawaan Mikrotik ya, langsung dari produk Mikrotik. Coba kita ping. Kalau semalam ini udah beres. Tapi kalau ini sekarang timeout nggak tahu kenapa. Tapi tadi Mikrotiknya udah bisa kan gitu. Coba kita save ulang. Nah, kita save ulang. Coba kita ping lagi. Oh, ini nggak bisa. Kalau semalam tuh udah bisa. Coba kita cek Mikrotiknya teman-teman ya. Betul tidak portnya itu ada di 888 gitu kan teman-teman. Kita cek Mikrotiknya sekalian. Ini kita tahu, saya juga kan tahu. Oh, ini ada kesalahan lagi di Micmon-nya gitu kan. Sekalian kita coba kita akses lagi Mikrotiknya tadi. Kita ke Mikrotiknya tadi lagi. Di sini. Di sini kita tulis, di sini adalah IV untuk mengeceknya teman-teman. Menu ke tab IV, ke tab services di sini. Kita cari services. Kemudian tab API-nya di sini. Oh, API-nya ternyata dikembalikan ke default teman-teman di sini ya oleh pemiliknya mungkin ya. Coba kita sekalian supaya teman-teman hafal agar teman-teman tahu, ini kita kembalikan lagi API-nya di sini. Karena kan Winbox itu kan via API teman-teman. Untuk apa ya, Micmon itu kan via API ya. Jadi kita benar-benar harus ini samakan, jangan biarkan default untuk apa? Untuk meminimalisir berita porce, untuk meminimalisir juga hacker-hacker gitu kan, yang iseng-iseng gitu kan. Pokoknya untuk mengamankan lah, intinya seperti itulah ya. Kita checklist teman-teman. Nah, di sini API-nya kan udah 8.8.888 ya, 84 kali ya. Coba kita kembali lagi ke menu Micmon tadi teman-teman ya. Nah, ke sini. Harusnya ini udah bisa, harusnya teman-teman. Di sini. Ping. Nah, ini udah bisa teman-teman seperti ini ya. Nah, ini udah bisa. Jadi kita tinggal connect. Pokoknya ini peringatan, saya mengingatkan buat para teknisi yang masih
baru belajar yang belum benar-benar mampu teman-teman untuk setting, jangan main-main dengan alat orang lain ya, karena mereka juga kan beli itu nggak murah juga Mikrotik kelas ini tuh teman-teman gitu. Saya bukan berarti melarang, tidak, cuma ini saling mengingatkan aja. Saya tuh mengguna apa itu, berani menyeting mikrotik orang karena saya merasa memang saya udah ratusan mikrotik, bahkan mungkin hampir ribuan mikrotik saya setting gitu. Makanya saya berani untuk setting keluar gitu. Bukan mikrotik saya pribadi ya, maksudnya keluar gitu. Kalau mikrotik saya pribadi itu saya udah hampir ratusan, bahkan mungkin hampir ribuan saya di sini daerah saya ya. Baru saya berani keluar ke daerah Jawa Timur gitu kan, saya setting dari jarak jauh ke daerah Bogor sana, daerah Batam, daerah Jambi, daerah Sulawesi, Kalimantan juga, pokoknya hampir beberapa daerah di sini saya berani setting. Karena apa? Karena dirasa memang insya Allah saya cukup mumpuni gitu untuk settingan itu. Kalau teman-teman yang hanya ingin sekedar eksperimen, main-main, lebih baik gunakan saja mikrotik sendiri gitu. Jangan menggunakan mikrotik orang lain ya. Di sini yang aktif 19 teman-teman, kita samakan ya. Nah, ini juga pasti 19 di sini teman-teman, karena Micmon dan mikrotik itu kan satu ya, satu kesatuan kan. Nah, di sini juga 19. Di sini misalkan yang aktifnya apa-apa. Nah, di sini yang aktifnya voucher 30 hari ini ya, 29 ini ada ini tuh, ada session timeout-nya 29 day, 23 jam, 22 menit, 20 detik ya. Ini VRC VRZ ujungnya GH. Nah, kita lihat sama di sini teman-teman. Di sini tuh di Micmon juga sama. Di sini. Item ininya gitu kan. Oh enggak, di samping sini juga ada kelihatan sebenarnya, cuma tadi saya pengen klik ke situ, saya lupa ini interface-nya karena kan HP kan kecil teman-teman gitu. Itu dia yang 30 hari, kita bisa cari di sini sebenarnya teman-teman. Tadi itu VRZ ujungnya berapa tadi ujungnya? Sebentar. Ujungnya GH ya, VRZ ujungnya GH ya. Dah, langsung ke sini, Micmon langsung connect. Kalau bisa memang tidak bersamaan yang membukanya ya. Ketika monitoring mikrotik, jangan langsung monitoring Winbox apa itu Micmon juga, kalau bisa seperti itu, karena agak lelet gini ya. Coba kita kembalikan aja. Mungkin ada kendala di Micmonnya teman-teman, tapi ini udah kemarin udah oke. Dan ini sekarang juga udah oke. Saya tutup ya. Sekian untuk saling mengingatkan untuk yang lainnya. Pokoknya jangan berani main-main dengan alat orang.